Malam itu hujan deras disertai petir. Aku pulang lembur dan masuk ke dalam apartemen tua yang lembab dan suram. Dengan tubuh lelah, aku masuk ke lift dan menekan lantai keempat. Sendirian, aku memejamkan mata, berharap segera tiba di rumah. Tiba-tiba, aku merasa ada yang aneh. Saat membuka mata, seluruh lampu indikator beban menyala. Padahal, aku yakin tadi hanya sendirian. Lalu aku melihat seorang gadis kecil bergaun merah berdiri di pojok lift. Wajahnya tertutup rambut panjang. Aku bertanya, tapi dia diam. Saat aku hendak menekan tombol darurat, lift berguncang hebat. Lampu berkedip, gadis itu tetap diam, lalu perlahan mendekat. Saat dia menengadah, wajahnya rata tanpa mata, tanpa mulut. Aku memukul-mukul pintu lift sambil berteriak keras. Tapi lift seperti dikendalikan sesuatu. Pintu tidak mau terbuka. Gadis itu mulai melangkah, mendekat setiap langkah, diiringi suara tak yang menggema di lift, membuat suasana semakin mencekam. Tepat saat dia hampir menyentuhku, lift tiba-tiba berhenti. Pintu perlahan terbuka. Aku langsung berlari keluar tanpa memikirkan apapun. Kaki gemetar, hampir membuatku jatuh. Aku tak menoleh ke belakang. Langsung lari ke arah apartemenku. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu dengan cepat, bersandar di baliknya sambil terengah-engah. Jantungku masih berdetak kencang. Wajah gadis itu terus terbayang di kepalaku. Aku menyalakan semua lampu, berharap bisa mengusir rasa takut. Namun, entah kenapa aku merasa gadis itu masih ada di dekatku. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Tubuhku langsung membeku. Bel berbunyi terus-menerus, seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksaku untuk membukanya. Setelah ragu cukup lama, aku akhirnya memberanikan diri mengintip lewat lubang intip. Di luar berdiri seorang polisi. Aku membuka pintu, dan polisi itu berkata dengan serius, "Selamat malam, Bu. Kami mendapat laporan tentang kejadian aneh di gedung ini. Kami baru saja menemukan mayat seorang gadis kecil di dalam lift. Waktu kematiannya hampir sama dengan waktu Anda menggunakan lift. Apakah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan?" Wajahku langsung pucat pasi. Dengan gemetar, aku menceritakan kejadian menyeramkan yang kualami di dalam lift. Polisi itu tampak ragu. Mungkin mengira aku sedang berhalusinasi karena trauma. Namun tetap memeriksa apartemenku untuk berjaga-jaga. Mereka tidak menemukan hal aneh apapun. Setelah mereka pergi, aku tak bisa tidur semalaman. Keesokan paginya, aku memaksakan diri berangkat kerja, mencoba melupakan kejadian malam itu. Tapi saat masuk ke dalam lift lagi, aku melihat gadis kecil itu. Kali ini, dia tersenyum padaku. Tapi bagiku, senyumnya lebih menyeramkan daripada tangisan. Saat itu juga, aku merasa pikiranku runtuh. Aku tak tahu apakah ini nyata atau mimpi buruk yang tak pernah selesai. Setiap kali naik lift, dia selalu muncul. Dan setiap kali, dia semakin dekat. Akhirnya, suatu hari, aku tak tahan lagi. Saat dia muncul kembali di dalam lift, aku panik dan menekan semua tombol lantai. Lift naik turun dengan cepat, berguncang hebat, lalu brok, lift berhenti mendadak. Lampu mati, semua gelap gulita. Dalam gelap itu, aku merasakan tangan dingin menyentuh bahuku. Lalu, ku dengar suara pelan dan dingin di telingaku. "Kakak, temani aku main." Ya, aku menjerit histeris. Suaraku menggema di dalam kegelapan. Tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya. Apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak tahu.